Welcome back to answer your question. Dari Max30, Mas Tama percaya sama stop hand nggak? Saya sering jengkel kena stop loss, kemudian terkena TP. Kalau stop hand ini biasanya ya ada-ada aja, tetapi kita harus berpikiran tuh probabilitas. Jadi probabilitasnya terkena stop hand itu berapa? Jadi contoh kita sudah buy posisi ya, kita buy posisi naik, tiba-tiba langsung turun terkena stop lossnya. Ketika terkena stop loss di sini, berapa kali terkena stop loss? Nah, makanya kita harus tahu probabilitas. Contoh, probabilitas trading Anda itu 60%. Berarti ini plus. Berarti ada 40% kemungkinan akan gagal atau terkena stop loss. Mungkin yang ketika stop lossnya itu ya 40%. Makanya dari itu harus di backtest terlebih dahulu supaya kalian itu percaya diri. Oke, ketika gagal, oh nggak apa-apa kok. Mungkin kemungkinan ini yang 40% saya backtest dulu waktu saya gagal. Makanya kalian bisa lebih percaya diri. Saya entry, kalau gagal ya udah, karena itu termasuk di 40% yang saya gagal tadi. Karena saya sudah tes, probabilitas saya itu 60%. Dan we still make money. Jadi kayak gitu intinya. Dari Ambar Ramadan, pandangan Mas Tama tentang teknik SMC atau ITC. Jadi SMC atau namanya Smart Money Concept. Sebenarnya basicnya itu udah lama, tapi nama-namanya kayak gini masih baru, kayak imbalance dan lain-lain itu masih baru. Menurut saya gimana? Biasanya untuk SMC di sini dia pakai order block. Jadi ketika harga ini naik, dia akan mencari harga yang penting banget untuk dia turun, kemudian supaya stop lossnya kecil, TP-nya bisa sampai 1/10 atau 1/5, 6 gitu. Jadi risk and reward ratio-nya itu gede. Itu bagus apa enggak? Menurut saya adalah bagus-bagus saja. Intinya selama kita make money, selama kita profit, itu baik-baik aja. Nggak baik ketika kalian tuh gagal menggunakan strategi itu. Jadi ketika kalian menggunakan ini baik dan make money, keep doing that. Atau terus saja digunain karena itu sudah make money, tinggal diperbagus lagi supaya win rate-nya semakin tinggi. Oke, dari Lols Mas Tama buat video tentang analisis menggunakan QM dong. Oke, QM di sini namanya Quasimodo. Sebenarnya Quasimodo di sini sama seperti head and shoulder konsepnya. Jadi untuk Quasimodo di sini kita bisa ekspektasi market itu bullish, kemudian dia membentuk lower low, lower high. Ini adalah pattern untuk Quasimodo, atau kita biasa sering head and shoulder, atau biasanya kita bisa tarik kayak gini, break and retest trend line. Jadi namanya itu banyak, tetapi intinya sama. Market structure-nya bagaimana? Ini higher high berubah menjadi lower low, berarti apa? Kemungkinan dia dari bullish berubah menjadi bearish trend. Jadi itu untuk Quasimodo, sebenarnya head and shoulder tapi namanya aja yang diganti. Dari Robert Kyun, Mas Tama kalau retest perlu candle konfirmasi nggak? Kayak engulfing, dominant, breakout dan lain-lain. Untuk konfirmasi di sini, engulfing candle itu seperti apa? Contoh ada candle kecil-kecil kayak gini, tiba-tiba ada candle panjang sekali. Ini adalah engulfing candle, yaitu membreak candle-candle sebelumnya. Ini namanya engulfing candle. Biasanya berarti kalau kayak gini ada penurunan, ya enggak? Kemudian dia ada area resisten yang ke break satu candle. Berarti ini gimana? Biasanya melanjutkan ke naikannya atau dari bearish berubah menjadi bullish. Engulfing candle di sini adalah rejection sebenarnya. Jadi kalau mau entry yang menunggu candle-candle seperti ini. Saya contohkan di market. Contoh kita ada bullish market up, kemudian dia down. Nah, kita udah ancar-ancar nih mau buy posisi di sini. Oke, kita mau buy posisi di sini. Kemudian kita nunggu apa nih? Karena Fibonacci, cek cara untuk menggunakan Fibonacci di video sebelumnya, dan juga trendline sudah masuk tuh di areanya. Jadi konfirmasinya udah banyak. Kemudian kita menunggu apa? Kita menunggu namanya rejection. Rejectionnya seperti apa? Kita bisa menunggu, ini kan candle turun. Kemudian ada candle B turun lagi. Kita tinggal menunggu satu candle untuk engulfing candle, atau satu candle yang angle ngebreak area high-nya di sini. Apa selalu kayak gitu? Ya enggak, ada yang terkadang kayak gini. Kemudian dia ngebreak. Intinya dia harus membentuk huruf V. Itu namanya valid. Kalau di sini ada pattern seperti ini, candle-candle seperti ini, berarti kita sudah bisa ekspektasi bahwa dia bisa melanjutkan untuk kenaikannya. Dan stop loss-nya bisa ditaruh di bawahnya sini. Oke, itu jawabannya. Oke, dari BO Corleone, kalau swing target 1000 pip itu pakai BEP nggak bang? Kalau iya, ada persentase buat BEP atau enggak? Untuk BEP itu maksudnya gimana? Oke, jadi BEP di sini ketika market itu contoh kita buy posisi di sini, kita profit tuh. Kita udah posisi di bawah.
kita udah profit. Stop lossnya taruh di sini, stop loss di sini kita taruh di atas, jadi kita geser ke atas, itu namanya BEP. Kapankah kita bisa BEP? Contoh, ini entry-nya, ini stop loss-nya, TP-nya kan 1/2 tuh. Biasanya kalau mau geser stop loss ke entry itu harus ke 1/1 dulu. Oke, setelah market udah 1/1, stop loss bisa ditaruh di BEP. Atau ada cara lainnya namanya stop loss plus. Jadi kita bisa cut separuh posisi kita. Contoh, posisi kita 1 lot, berarti di cut 0,5 lot, kemudian 0,5-nya taruh di area entry dan biarin sampai ke TP yang terakhir. Walaupun dia kembali lagi ke area entry-nya, kita masih dapat uang karena kita ambil sedikit dari posisi tadi. Itu namanya stop loss dan jawabannya. That's it. See you next video. Bye-bye.